Wuji merasa dirinya seperti tidak dianggap oleh ayahnya sendiri, yang membuatnya berpikir untuk pergi lagi dan meninggalkan kerajaan Zhou. Lan berusaha menenangkannya. Ia yakin ayahnya tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, apalagi saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Wuji sangat diperlukan di kerajaan Zhou. 我知道你是善良的，不管发生什么事。来英，你知道，我天天都想回家。Lalu keesokan harinya, mereka telah tiba di rumah seseorang yang mencuri bulu emas milik Lei. Tanpa basa-basi, Yang Jian langsung menghampiri orang tersebut yang bernama Tutu. Yang Jian lalu meminta bulu emas yang dicurinya itu agar segera dikembalikan. Kalau tidak, ia akan menghajarnya. Yang Jian lalu mengeluarkan tombak yang berasal dari tangannya. Sontak Xiao Er sangat terkejut melihat hal itu. 好小子，一提起女，哎，就凭这一点，我开始有那么一……话少说，我只问你一句，你偷了金翅灵？ Tutu yang menyadari keberadaannya saat ini sedang dalam bahaya, langsung kabur dan ia seperti membaur dengan tanah di sana. Yang Jian yang melihat itu langsung sadar kalau Tutu bukanlah manusia biasa. Mereka pun lalu masuk ke dalam dan berhasil menemukan salah satu bulu emas yang dicari saat ini. 找到了，终于找到了。这一定是雷震子的金翅灵。怎么只有一只呢？ Bulu emas tersebut lalu diberikan kepada Lei, yang kini salah satu sayap miliknya sudah berhasil ia gerakkan kembali. Namun sayang, satunya lagi belum bisa digerakkan. Yang ternyata ia kehilangan kedua bulu emas. Karena belum bisa mengendalikannya, Lei terbang sembarangan dan hampir saja terjatuh. Untungnya Yang Jian berhasil membantunya. Namun ia justru diinjak-injak oleh Lei dan membuat Yang Jian menjadi marah. Ia juga marah kenapa tidak bilang sedari awal kalau ia kehilangan dua bulu emas. Kalau tahu seperti itu, ia tak akan mungkin melepaskan Tutu, seseorang yang mencuri bulu emasnya tadi. Kini Yang Jian bersama Xiao Er harus kembali mencari keberadaan Tutu yang entah hilang kemana. Saat ini para budak yang dijadikan tukang untuk pembuatan kuil bintang sudah hampir selesai. Namun salah satu tukang melihat isi dari bahan bangunan itu berisikan beras, dan bagaimana mungkin bahan bangunan seperti itu. Namun teman-temannya menyuruh ia mengerjakan saja kuil tersebut agar cepat selesai. Meskipun bangunan tersebut paling lama hanya bisa bertahan sekitar 3 bulan saja. Dari arah atas, Fei Zong melihat bangunan itu dan ia sengaja mengisi beras di setiap bahan bangunan. Karena penanggung jawabnya adalah Gong, yang nantinya Gong yang akan disalahkan apabila kuil bintang tidak bertahan lama. Setelah itu, ia mengumpulkan para tukang yang hendak ia berikan upah. Mereka semua pun menjadi senang dan dibawa ke suatu tempat. Namun siapa sangka, demi melancarkan semua rencananya saat ini, Fei Zong memerintahkan pasukan elit untuk membunuh semua tukang agar nantinya tidak ada saksi mata yang hidup. Di lain sisi, Yang Jian bersama Xiao Er mengetahui kalau Tutu berada di rumah bordil. Ia bersama Xiao Er lalu masuk ke dalam. Xiao Er berusaha menyamar layaknya seorang pria. Namun pemilik rumah bordil itu sudah tahu duluan kalau ia seorang wanita. Penyamarannya pun berakhir sia-sia. Sesaat mereka berhasil menemukan Tutu yang sedang bermain dengan beberapa wanita di rumah bordil.
Tak lama kemudian, Xiao Er lalu berganti pakaian yang dimana ia mencoba menipunya dan menjadi salah satu dari wanita rumah bordil supaya bisa mendapatkan bulu emas. 好，人家这是第一次。 哎呦，还挺会演戏。 Dengan skill merayu yang cukup mumpuni, Xiao Er berhasil mendapatkan bulu emas tersebut dan segera ia berikan kepada Yang Jian. Tutu sangat terkejut akan kehadirannya di sana dan lagi-lagi ia pun menghilang menyatu dengan tanah. 你没事吧？ 你看， Di malam harinya, bulu emas tersebut diberikan kepada Lei. Ia pun akhirnya bisa terbang setinggi mungkin. Bahkan begitu cepat sampai-sampai sulit untuk dilihat. 哥，你快看，他飞得这么快， 比光还，你飞慢一点，不要撞到心。 Lei lalu berterima kasih kepada mereka dan akan mengikuti Yang Jian karena ia telah membantunya saat ini. 那你还要不要吃糖葫芦啦？ 当然了， 走， 走姐姐。 Di waktu bersamaan, Tuan Ji dihampiri oleh salah satu menterinya sambil memberikan informasi kalau di kota mereka terdapat seseorang yang bernama Zia yang dianggap bisa meramal masa depan oleh warga kota. Mendengarkan nama Zia, tentu saja Tuan Ji langsung mengenalnya. Di malam itu juga ia meminta para menteri untuk menyiapkan kereta kuda dan mencari keberadaan Zia. Keesokan harinya, Xiao Er berteriak karena tangannya lagi-lagi mengeluarkan sebuah tanda yang dimana mereka harus menemukan seorang jenderal pengendali elemen tanah atau elemen bumi. Melihat tanda tersebut, Yang Jian langsung teringat kalau Tutu bisa menghilang dan membaur dengan tanah. Ia pun langsung memastikan kalau jenderal tanah tersebut adalah Tutu. Xiao Er mengatakan kecil harapan mereka untuk bisa merekrutnya dikarenakan mereka telah berbuat kasar kepada Tutu. Mereka berdua pun dengan terpaksa kembali menemui Tutu. Yang Jian mengetahui kalau ia adalah jenderal elemen tanah dan langsung meminta bantuannya. Yang saat ini ia sedang dalam misi mengumpulkan 5 orang jenderal pengendali 5 elemen. Siapa sangka Tutu dengan sukarela mau membantunya, namun dengan satu syarat. Saat ditanya syaratnya apa, Tutu mengatakan kalau ia ingin Xiao Er tidur semalam dengannya. Sontak, Yang Jian langsung naik darah karena baru pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang sangat cabul sepertinya. Yang Jian lalu menarik Xiao Er untuk pergi dari sana dan tak usah meminta bantuannya lagi. 这就谈崩了。 哥，你等一下，你怎么谈判的呀？你到底会不会谈？ 他提出那么臭不要脸的要求，分是在赤裸裸的羞辱我们两个。 哥，等一下，我又不是狗。 Akhirnya, Tuan Ji berhasil menemukan keberadaan Zia yang sedang memancing ikan di tepi dermaga. Ia pun langsung menghampirinya sambil memberikan hormat. Ia memohon kepada Zia untuk membantunya, karena hanya Zia yang bisa diharapkan dalam membesarkan kerajaan Zhou miliknya. Dan suatu saat nanti, perang besar akan terjadi di antara kerajaannya melawan kerajaan Shang. Zia ingin melihat seberapa besar ketulusan dari Tuan Ji yang meminta bantuannya itu. Ia pun lalu memberikan satu syarat. Tuan Ji harus menarik dirinya saat menaiki kereta di sana. Tuan Ji langsung menyetujui syarat tersebut. 令本侯惭愧啊！终是我狭隘多。 Terlihat semua menteri melarang Tuan Ji melakukan hal itu karena ia merupakan seorang raja. Namun tetap saja Tuan Ji keras kepala dan akan melakukannya dengan ikhlas. Ia pun menarik kereta kuda tersebut hingga cukup jauh
sampai-sampai ia sesekali terjatuh akibat sudah tidak mampu lagi untuk menarik kereta itu. 师傅，这好，这最好。来，这是我第一次拜请城下，可是退下。 Sesaat, Zia langsung turun dan meminta berhenti. Zia berkata ia sengaja melakukan itu untuk melihat masa depan kerajaan Zhou. Dari sepenglihatannya, kerajaan Zhou akan berjaya karena memiliki raja seperti Tuan Ji yang sangat baik dan bijaksana. Ia pun mengatakan kalau saat ini ia akan membantunya, karena Raja Dewa juga memberikan misi untuknya agar membantu Tuan Ji di kerajaan Zhou dalam menaklukkan kerajaan Shang. Tuan Ji begitu sangat senang, bahkan semua menteri dan pasukan langsung tunduk hormat kepadanya. Singkat cerita, mereka semua kembali. Tuan Ji langsung memperkenalkan kepada mereka kalau ada guru besar di kerajaan Zhou yang baru, yang ternyata adalah Zia. Lan menjadi sangat terkejut kenapa ayahnya berada di sana dan menjadi guru besar. 爹，您怎么？闺女，您知道这什么场合吗？哎呦，你跟我来这边。 等等， Tuan Ji yang melihat itu langsung menyadari kalau Lan ternyata anak dari Zia. Wu Ji seketika memberikan hormat kepada Zia, dan Zia berkata kalau Wu Ji merupakan muridnya. Tuan Ji menjadi sangat senang melihat semuanya ini. 托师傅的福。 Setelah itu, Lan mencoba menguping pembicaraan ayahnya dengan Tuan Ji. Di sana Tuan Ji mengaku kalau ia gagal dalam menyelamatkan istri dari Zia. Ia diperintah oleh Xin secara paksa untuk membunuh istrinya tersebut, dan ia gagal menyelamatkannya. Zia menjawab kalau semuanya ini merupakan takdir yang tak bisa mereka ubah. Sesaat Tuan Ji memberikan sapu milik Zia yang tidak hangus terbakar di saat istri Zia waktu itu dibakar. Zia lalu memegang sapu tersebut yang seketika berubah bentuk menjadi tongkat, yang artinya istrinya tersebut tidak menyalahkan Tuan Ji atas kematiannya. 谢尊夫人，大人的，也谢过丞相。君好。下。 Dari arah luar, Lan yang mendengarkan semua pembicaraan mereka menjadi sangat bersedih karena ternyata ibunya telah meninggal. Wu Ji juga berada di sana, namun Lan tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Terlihat Lan masih bersedih atas kematian ibunya yang baru ia ketahui sekarang. Wu Ji mencoba mendekatinya. Ia sebagai anak dari Tuan Ji turut merasa bersalah atas kematian ibunya tersebut. Ia berjanji tidak akan meninggalkannya dan tetap berada di sisinya apapun yang terjadi. 我不知道，无所谓。我只过去。但蓝英不想。 Di saat malam, Yang Jian masih kepikiran dengan keadaan adiknya. Ia pun tak bisa membohongi perasaannya yang masih berharap untuk bisa membawa kabur Daji dari istana kerajaan. Secara diam-diam ia pun lalu pergi keluar kamar yang disadari oleh Xiao Er. Ternyata Yang Jian meminta bantuan Lei untuk membawanya masuk ke dalam kerajaan Shang. Ia pun akan memberikannya permen sebagai imbalan. Dan terlihat Lei segera membawanya terbang. Karena ia cepat pergi ke kerajaan Shang tidak butuh waktu lama. 慢点吃，别噎着。 Dari kejauhan ia pun tak sengaja melihat Daji sedang berjalan sambil melamun. Yang Jian terus mengikutinya dari belakang untuk mengobati rasa rindunya tanpa disadari oleh Daji. Hai是天上的月亮好一些。
Lalu di saat Yang Jian kembali ke rumah, Xiao Er menyadari kalau ia sehabis dari kerajaan Sang untuk melihat adiknya. Namun ia memilih diam dan berpura-pura tidur saja. Di istana kerajaan, Menteri Lukman marah-marah kepada Xin karena setiap harinya ia mabuk-mabuk dan main wanita, tanpa sadar kalau saat ini Ziya telah bergabung dengan kerajaan Zhou. Tidak hanya itu, kerajaan Zhou yang dipimpin oleh Tuan Ji telah berencana menyerang kerajaan Sang mereka. Xin dengan percaya diri lalu berkata kalau ia pasti akan menang dan meminta Lukman untuk santai saja. Lukman menjadi kesal dengan sikapnya dan pergi dari sana. Setelah itu, Gong dipanggil oleh Xin, dan saat ini Xin menyadari apa yang dikatakan oleh Gong ternyata benar. Seharusnya kemarin ia membunuh Ziya bersama Tuan Ji dan mengikuti perkataan darinya. Gong meminta Xin untuk tak usah khawatir karena sekarang kuil bintang telah berhasil dibuat dan kerajaan Sang bisa mendapatkan bantuan dari dewa. Namun untuk meminta bantuan dewa, Gong membutuhkan semua selir sang raja. Lalu terlihat semua selir naik ke atas kuil bintang yang menjulang sangat tinggi, bahkan melebihi awan. Di sana, Gong berkata kalau semua selir harus berdoa kepada dewa, yang nantinya salah satu di antara mereka akan ditunjuk sebagai wanita suci yang harus berdoa setiap hari di kuil bintang. Hal tersebut bertujuan agar dewa turun ke bumi untuk membantu kerajaan Sang. Ketiga istri sang raja ini pun mulai memanjatkan doa. Dan secara diam-diam, Gong melempar sesuatu hal. Dan seketika, sebuah portal mulai muncul. Dan ada kupu-kupu yang terbang langsung menghampiri tubuh Daji. Xin menjadi senang karena ia menyangka dewa memilih Daji untuk berdoa setiap hari di kuil tersebut, yang dipercaya bantuan dari dewa akan datang membantu kerajaan Sang. Tanpa Xin sadari kalau semuanya ini hanyalah kebohongan dari Gong yang ingin menyingkirkan Daji. Di sini, Daji menyadari kalau Gong sedang melakukan sesuatu hal kepadanya. Namun ia tak bisa menolak permintaan sang raja dan akan berdoa di kuil bintang setiap hari.